Pakai topeng supir taksi online curi 2 sepeda. Kedua tangan dibacok, sepeda motor ibu guru dibegal. Dua pencuri spesialis modus ganjal ATM dibekuk di Pringsewu. Dijamret emas 5 gram dan uang 2 juta rupiah di dalam tas raib. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, usai menurunkan penumpang, seorang pengemudi taksi online nekat mencuri 2 sepeda milik penghuni rumah Merak Asri Residen, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Menariknya pelaku menggunakan topeng agar tidak dikenali orang lain saat menjalankan aksinya. Beginilah detik-detik terjadinya pencurian 2 sepeda yang dilakukan oleh seorang supir taksi online di perumahan Merak Asri Residence Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada Kamis 13 November 2025. Setelah menurunkan penumpang, mobil yang hendak keluar dari kawasan perumahan ini tiba-tiba berhenti di depan rumah korban dan langsung beraksi. Korban menjelaskan, peristiwa pencurian baru diketahui saat pagi harinya. Korban terkejut mendapati 2 sepeda miliknya sudah tidak ada. Saat dicek CCTV, barulah diketahui seorang pengendara taksi online dengan memakai topeng mencuri sepeda miliknya. Pelaku memasukkan 2 sepeda ke dalam bagasi mobil dan dengan cepat kabur dari lokasi. Saya pulang kerja, saya mendapati daerah sini tempat yang saya pakai sepeda itu kosong. Kemudian saya tanya ke satpam apakah ada aktivitas mencurigakan. Dan ternyata kata satpam cuma ada lalu lintas mobil pribadi. Waktu kami cek CCTV bareng-bareng ternyata memang ada kendaraan yang setelah kita telusuri ternyata taksi online yang mencurigakan. Dia maju di sini, mutar balik, kemudian dia keluar menggunakan topeng. Kemudian kami share ke grup warga, ternyata memang benar ada warga yang memesan taksi online dan drop off. Nah, kemudian kita cocokkan dengan data CCTV yang sudah terekam plat nomornya dan data identitas driver ternyata sama. Sehingga kami duga memang yang bersangkutan yang mengambil. Berarti memang artinya ada warga yang memesan taksi online memiliki kesempatan untuk mencuri seperti itu? Betul, jadi dia ketika drop off dia mundur. Ya, memang seharusnya manuver mundur untuk keluar komplek, tapi ternyata dia pelan-pelan maju. Nah, kemungkinan besar mungkin cari-cari ini ya, cari-cari barang ya. Ketika dia mentok dia putar balik dan ngambil sepeda yang memang ada di sini begitu. 2 unit sepeda gunung untuk taksiran nilai kerugian sekitar 2,8 sampai 3 juta. Sudah dilaporkan ke pihak berwenang? Sudah, Jumat pagi tadi saya sudah laporkan ke Polsek Pondok Aren. Akibat peristiwa ini, korban mengaku menderita kerugian sekitar 3 juta rupiah. Korban pun sudah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Polsek Pondok Aren dan berharap agar pelaku bisa segera tertangkap. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Kawanan begal semakin meresahkan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang ibu guru menjadi korban pembegalan saat akan berangkat mengajar. Korban mengalami luka bacok di bagian tangan akibat berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya. Aksi kejahatan jalanan kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang ibu guru yang diserang kawanan begal saat melintas di Jalan Kampung Selang Jati, Desa Wanajaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat korban akan berangkat mengajar di sebuah sekolah dasar di wilayah Tambun Selatan pada kondisi jalan yang sepi di pagi hari. Korban tiba-tiba dihadang 2 orang pelaku bersenjata tajam yang memaksa merebut sepeda motor miliknya. Saat berupaya mempertahankan kendaraannya, korban diserang menggunakan senjata tajam dan mengalami luka bacok di bagian kedua tangan. Menurut keterangan korban, saat ditemui pada Sabtu siang, aksi pembegalan terjadi pada Kamis 13 November 2025 pagi. Korban yang menderita luka di kedua tangan langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis hingga harus mendapatkan 30 jahitan.
Korban berharap petugas kepolisian dapat segera menangkap para pelaku. Lagi naik motor sendiri, tiba-tiba ada orang boncengan berdua, itu mepet saya dari kanan. Saya diberhentiin, bilangnya gini, berhenti kamu, motor kamu bermasalah gitu. Saya berhenti dong, tapi dalam pikiran saya tuh, wah ini kayaknya udah nggak enak nih. Saya mundur, tapi dipepet terus. Kalaupun saya bisa mundur, saya bisa mau ngegasin saya sama motor ke sawah gitu loh. Tapi saya dipepet terus, nah yang belakang itu turun. Jadi dia ngerebut setang yang saya pegang. Karena saya mempertahankan, ya saya pertahan dong. Karena saya pikir kan motor saya nggak bermasalah gitu. Saya pertahanin, dia narik saya. Ini saya ditarik ke belakang gitu, kenceng. Saya juga, nah sampai saya jatuh ke arah kanan. Di situ saya nggak tahu bahwa dia memegang sajam. Ternyata ketika dia sudah tangan saya dilepas yang kiri, terus tangan saya yang kanan juga dilepas, dia langsung ambil motor saya, ngegas tuh. Saya jatuh kan di aspal itu. Pas saya jatuh, saya ambil tote bag karena saya tarik tote bag dari motor. Saya kan biasa bawa kayak tumbler, buah-buahan, bawa mukena gitu di dalam tote bag. Perlengkapan ini Bu ya. Terus saya tarik, pas saya ambil tote bag, kok ini darah ngucur terus gitu ya. Saya juga nggak berasa itu dari mana gitu. Saya ambil tote bag, di bawah tote bag itu ada pisau. Nah, berarti ini dari pisau ini. Usai mendapatkan perawatan medis, korban langsung membuat laporan ke pihak kepolisian. Saat ini kasus masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. 2 pelaku pencurian modus ganjal ATM dengan tusuk gigi di Pringsewu, Lampung berhasil ditangkap polisi. Kasus ini terungkap setelah korban melapor kartu ATM-nya tertelan mesin, namun saldonya mendadak berkurang. Dalam rekaman CCTV ini, terlihat korban yang kartu ATM-nya tertelan mesin ATM di sebuah minimarket di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, dibantu pelaku yang sengaja mengantri di belakang korban. Saat itu, korban yang panik langsung meninggalkan lokasi dan membuat laporan ke bank. Korban pun mendapati terdapat transaksi penarikan tunai sebesar Rp995.000, padahal ATM-nya tersangkut. Menerima laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 2 pelaku berinisial AP dan HK. Saat itu, salah satu pelaku sempat melarikan diri ke area perkebunan dan melukai petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengganjal mesin ATM dengan tusuk gigi. Modus serupa sudah 2 kali dilakukan di wilayah Pringsewu, namun baru 1 korban yang melapor. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa tusuk gigi, cotton bud, gergaji besi, gunting, dompet berisi 5 kartu ATM, dan sepeda motor. Baru itu Pak. Ya. Itu belajar atau gimana? Masih belajar. Rencana itu uang itu mau buat apa? Buat makan sama beli rokok aja Pak. Makan beli rokok. Ya. Itu memang saldo di ATM cuma sisa situ yang bisa diambil? Iya. Kamu belajarnya dari mana nih teknik kayak gitu? Dari kawan dulu Pak. Di mana? Di Tangerang Pak. Di Tangerang. Kamu sempat beroperasi juga di Tangerang? Enggak, ikut aja Pak. Hah? Ikut aja Pak. Iya kan, ikut sama temanmu itu kan? Iya Pak. Terus peran teman kamu ini satunya sebagai apa dia? Mantau Pak. Mantau lokasi di dalam situ. Iya Pak. Terus kamu yang ini eksekutor yang di dalam itunya. Iya Pak. Ini kita berawal dari laporan masyarakat itu sebagai korban pada saat nggak mengambil uang di ATM yang terletak di wilayah Pringsewu. Saat itu hendak mengambil ATM, ternyata uang tidak keluar, bahkan ATM-nya terganjal di mesin. Ternyata setelah kita lakukan olah TKP oleh rekan kita dari SPKT dan Minreskrim, ditemukan kejanggalan dengan cara kita membuka rekaman CCTV yang ada di perbelanjaan. Setelah kita lakukan penyelidikan, melakukan mapping tempat TKP dan lain sebagainya, kita menemukan petunjuk dan mengikuti pelaku yang hendak melakukan kejahatan berikutnya dan dilakukan pengejaran, penangkapan terhadap pelaku dan diamankan di Polsek Pringsewu Kota. Kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan.
Aksi penjamretan menimpa seorang pengendara sepeda motor di Jalan Mandung, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Aksi ini terekam kamera pengawas CCTV. Dari rekaman kamera pemantau milik SMA N1 Kulon Progo ini terlihat detik-detik aksi penjamretan yang dilakukan pengendara sepeda motor di Jalan Mandung, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Tepatnya pada Kamis 13 November 2025. Kejadian berawal saat ibu rumah tangga berinisial SN, 56 tahun, yang berboncengan dengan temannya tiba-tiba dipepet dua orang laki-laki pengendara sepeda motor dari arah yang sama. Hanya dalam hitungan detik, pelaku langsung merenggut tas yang dibawa korban dan langsung melarikan diri ke arah kota Wates. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar korban, namun upaya tidak membuahkan hasil. Habis sholat ditelepon dari Polsek, lalu saya mencari waktu itu, ya itu waktu 10.35 sampai 10.45 kejadian itu, Mas. Dari rekaman CCTV gimana, Mas? Detik-detik terlihatnya seperti apa? Oh, tulisannya itu ditarik tangannya, tasnya itu ditarik dari tangan kanan. Datang untuk lokasi TKP di Pengasih, Kulon Progo. Untuk kronologisnya, kedua orang ini, korban bersama dengan temannya itu perjalanan dari Pengasih arah ke Wates menggunakan sepeda motor. Kemudian sampai di lokasi ada satu kendaraan sepeda motor berboncengan itu memepet korban dengan saksi, kemudian mengambil barang yang ada di motor korban. Untuk himbauan kami sampaikan kepada warga masyarakat untuk lebih berhati-hati dan juga waspada bila berada di tempat umum untuk mengamankan barang bawaannya. Usahakan untuk dipegangi ataupun disimpan di tempat yang aman untuk mengantisipasi adanya niat dan pelaku kejahatan untuk melaksanakan tindak kejahatan. Dari aksi ini, tas yang berisi uang tunai sebesar 2 juta rupiah, STNK dan SIM, perhiasan emas seberat 5 gram, serta telepon genggam milik korban raib dibawa pelaku. Selain di lokasi ini, diduga pelaku juga melakukan aksi di sejumlah lokasi lain di Kulon Progo. Kejadian ini tengah ditangani petugas unit reskrim Polsek Pengasih dan Polres Kulon Progo. Dari Yogyakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, TNI Angkatan Laut melalui Guspurla Koarmada 3 berhasil menggagalkan penyelundupan BBM ilegal dari kapal penangkapan ikan. Sebanyak 40 ton bahan bakar minyak jenis solar disimpan dalam 4 palka ikan. Kapal langsung digiring ke dermaga Kodearau 9 untuk diproses hukum. Kapal penangkap ikan KM Bangka Jaya 9 diamankan petugas TNI Angkatan Laut Gugus Tempur Laut atau Guspurla Koarmada 3 dari perairan utara Pulau Buru, Maluku pada Kamis 13 November 2025. Penangkapan dilakukan saat patroli rutin TNI Angkatan Laut dari Koarmada 3. Menggunakan KRI Pana 626 digelar melewati perairan Laut Maluku dari Muara Baru, Jakarta menuju Samudra Pasifik. Petugas menemukan sebanyak 40 ton solar ilegal disimpan di dalam 4 palka. Di kapal tersebut, para ABK pun tidak memiliki buku pelaut. KKM Muala Laim hingga masinis juga tidak memenuhi ketentuan safe manning sesuai pasal 135 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Hasil pemeriksaan tersebut, maka ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KM Bangka Jaya 9, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 4 buah palka ikan, ruang muat ikan yang digunakan untuk memuat bahan bakar jenis solar sejumlah kurang lebih 40 ton. Tanpa dilengkapi dengan dokumen atau manifest muatan dan dilengkapi dokumen keterangan alih fungsi dari palka tersebut. Ini merupakan dugaan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, pasal 23 ayat 2, junto 53 huruf B, di mana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi 40 miliar rupiah.
Berikutnya kesalahan yang kedua dan ketiga terkait dengan undang-undang pelayaran, di mana terdapat 16 anak buah kapal tidak memiliki buku pelaut atau disijil, dan KKM, mualim, masinis tidak memenuhi kriteria safe manning yang barunya aktifin 2 tetapi masih SKK 60 nautikal mile. Selanjutnya, terhadap penemuan dugaan tindak pidana tersebut terhadap KM Bangka Jaya 9 dilaksanakan atau diberi perintah head-top dan dikawal menuju ke pangkalan Koderal 9 Ambon. Selanjutnya kapal tersebut ditarik ke dermaga Irian Satrol Kodaeral 9 Ambon guna diproses hukum lebih lanjut. Tindakan pelanggaran tersebut disanksi pidana penjara 4 tahun dan denda paling banyak 40 miliar. Muatan BBM tersebut diduga akan diperdagangkan secara ilegal di tengah laut, seperti praktek yang selama ini terjadi. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam CCTV saat melakukan pencurian isi kotak amal di Musola Nurul Basor di Jalan Buaran 1, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat 14 November 2025 pagi. Pencurian ini viral di media sosial. Aksi seorang pria saat melakukan pencurian kotak amal di Musola Nurul Basor di Jalan Buaran 1, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur terekam CCTV. Kejadian yang terjadi pada Jumat pagi viral di media sosial. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku berjalan kaki dan memasuki area dalam musola. Selanjutnya pelaku mendekati kotak amal dan langsung membawa dengan cara diseret ke samping mimbar dan membongkarnya. Sebelum membongkar, pelaku mematikan alat CCTV yang berada di samping mimbar terlebih dahulu untuk mengelabui aksinya. Setelah berhasil, pelaku pun keluar musola dan melarikan diri. Petugas Reskrim Polsek Duren Sawit yang mendapatkan laporan kejadian ini langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti serta saksi guna penyelidikan lebih lanjut. Ketua RT setempat yang ditemui di lokasi mengatakan akibat kejadian ini, pengurus musola dirugikan sekitar 8 juta hingga 10 juta rupiah. Mengingat kotak amal tersebut dibuka 1 tahun sekali. Pelaku 1 orang ya, terjadinya itu sekitar jam 7-an, tapi baru ketahuan dengan masyarakat jamaah sekitar jam 9 kurang lebihnya. Kalau untuk pelaku sendiri nggak ada yang kenalin. Kebetulan sudah di-share, CCTV itu udah di-share ke grup-grup sekampung nih, 1 Buaran kita punya grup paguyuban, udah di-share semua, ternyata nggak ada yang kenalin. Yang pertama sudah ketahuan tapi sudah selesai, itu udah mediasi jadi beres. Nah, yang kedua sama yang terakhir ini belum. Untuk kerugian berapa Pak diperkirakan? Perkiraan antara 8 jutaan sampai 10. Prosesnya dia masuk dari pintu samping, kotak dia belagu kayak orang mau sholat, dia tarik kotak ke dalam. Sebelum dia tarik kotak ke dalam, CCTV dia matiin dulu. Dieksekusinya di dalam samping mimbar. Pihak musola sendiri telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian sektor Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pembegalan terjadi di kawasan Tanah Sareal Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu pagi 15 November 2025. Sepasang suami istri yang akan berangkat berjualan menjadi korban aksi kejahatan tersebut. Pelaku berhasil merampas sebuah telepon genggam milik korban. Aksi kejahatan terjadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Songsi dalam 3 Gang Hijau RW 6 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Menurut keterangan korban, pelaku membawa senjata tajam dan diduga juga membawa benda yang menyerupai senjata api untuk mengintimidasi. 1 unit ponsel milik korban berhasil dirampas, kemudian pelaku melarikan diri. Warga sempat mengaku resah mengingat lokasi tersebut sering dilalui para pedagang di pagi hari. Mereka berharap pelaku segera ditangkap karena aksi perampokan di wilayah itu dinilai mulai meresahkan. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Di-Res Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang pelaku pengedar narkoba jenis ganja berinisial Y di kawasan Depok, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti narkoba ganja seberat 476,5 gram yang siap diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Inilah detik-detik petugas Subdit 3 di-Tres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah rumah di kawasan Cipayung, Depok pada hari Minggu 16 November 2025. Setelah dilakukan interogasi, petugas menemukan barang bukti, satu butel paket ganja yang dilakban coklat di dalam rumah pelaku. Pengungkapan ini berawal dari laporan warga yang resah adanya peredaran narkoba di area permukimannya. Adanya laporan tersebut, tim Subdit 3 di-Tres Narkoba Polda Metro Jaya bergerak menangkap terduga pelaku berinisial Y di lokasi. Dari tangan pelaku, polisi amankan barang bukti narkoba berupa ganja seberat 476,5 gram yang siap diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami dari Unit 4, Subdit 3, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan satu orang pelaku dengan inisial Y dengan barang bukti sejumlah 476,5 gram narkotika jenis ganja yang diamankan di wilayah Cipayung, Depok. Dan rencananya barang bukti tersebut akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selanjutnya pelaku dan barang bukti kami bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan berlanjut. Setelah penangkapan pelaku bersama seluruh barang bukti, dibawa ke Mapolda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari tim Opsnal Unit 1 Subdit Umum Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya yang menangkap seorang terduga pelaku penganiayaan terhadap seorang perempuan yang terjadi di wilayah Cimanggis, Depok. Pelaku yang diketahui berinisial A diamankan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu 15 November 2025 kemarin. Inilah rekaman dugaan penganiayaan terduga pelaku berinisial A terhadap seorang perempuan berinisial IN di sebuah rumah di kawasan Cimanggis, Kota Depok. Terhadap kejadian tersebut, korban melaporkan ke Polda Metro Jaya. Berdasarkan laporan korban, pelaku melakukan kekerasan dengan cara mencekik, memukul, dan mendorong korban dari tangga hingga menyebabkan luka memar dan sakit pada bagian kepala. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal Unit 1 Subdit Umum Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan observasi kasus tersebut. Petugas bergerak cepat dan menangkap terduga pelaku di kawasan Cilincing, Jakarta Utara dan mengamankan kaos dan celana yang dipakai pada saat melakukan penganiayaan. Saat ini pelaku telah dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan intensif dan proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Seorang suami di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara menjadi tersangka karena menikam salah satu orang yang diduga akan mengeroyoknya hingga korban terkapar bersimbah darah di pinggir jalan. Pria itu sudah diamankan polisi berikut barang bukti pisau miliknya yang sengaja dibawa saat keluar larut malam untuk membeli makan bersama istrinya yang tengah hamil. HF ditetapkan sebagai tersangka karena menikam salah satu orang yang diduga berusaha mengeroyoknya di Jalan Imam Bonjol, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi saat tersangka dalam perjalanan untuk membeli makan bersama istrinya yang tengah hamil. Tiba-tiba ia dihadang sejumlah pria yang mengendarai sepeda motor dan mengeroyoknya. Tersangka yang berusaha melawan menikam salah satu orang yang mengeroyoknya hingga terkapar bersimbah darah di lokasi. Pasca kejadian, tersangka langsung diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh polisi karena melukai korban dengan senjata tajam yang sengaja dibawa pelaku. Karena saya lagi sama istri saya nggak mau cari masalah, udah dibiarkan aja. Mereka itu penyerang. Menyerang ya? Bukan melerai? Enggak. Benar ada melakukan penikaman kepada tubuh korban sehingga membuat korban jatuh dan bersimbah darah. Saat itu pelaku
bersama dengan istrinya, menurut pengakuannya baru pulang membeli nasi goreng makan malam sekitar jam 3 subuh itu sambil membeli kotak listrik. Tiba-tiba dia didatangi oleh sekelompok orang, dianiaya, dipukul sehingga kemudian dia melakukan penikaman terhadap korban tersebut. Saat ini terhadap pelaku sudah kita tahan, berikut dengan barang bukti sudah kita amankan. Akibat perbuatannya, Haris dijerat pasal penganiayaan berat dan kini sudah ditahan di Mapolres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memusnahkan pohon ganja seberat 30 ton di kawasan perbukitan Torsihite, Paten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Untuk sampai ke lokasi, petugas harus melewati perbukitan terjal dan hutan belantara selama hampir 5 jam. Setelah melewati hutan belantara dan perbukitan terjal selama 5 jam, petugas pun sampai di ladang ganja di 2 lokasi, seluas 0,5 hektar dan 2,5 hektar pada Kamis 13 November 2025 siang. Sesampainya di lokasi, petugas langsung mencabut pohon ganja siap panen setinggi 50 hingga 70 cm dengan jumlah kurang lebih 30.000 batang. Usai mencabuti pohon ganja siap panen tersebut, petugas pun langsung memusnahkan seluruhnya dengan cara dibakar. Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal, Samsul Arifin mengatakan, pada pemusnahan kali ini, pihaknya memusnahkan kurang lebih 30 ton pohon ganja siap panen dengan luas lahan kurang lebih 3 hektar. Kami dari pemerintah, dari BNNP Provinsi Sumatera Utara dan BNK Kabupaten Mandailing Natal bekerja sama dengan TNI, Polri, Kejaksaan Negeri Panyabungan, pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal, serta unsur masyarakat, serta kita juga awak media melaksanakan kegiatan pemusnahan ladang ganja di perbukitan Torsihite. Sebagaimana tadi mungkin kita juga menyaksikan di lapangan, ada 2 titik ladang ganja yang kita temukan, 1 titik dengan ketinggian di 940 mdpl, kemudian 1 titik itu dengan luas sekitar 0,5 hektar, dan titik yang kedua itu 2,5 hektar. 50 cm atau sampai 70 cm itu berkisar 30.000 batang. Kalau kita konversikan dengan berat, yaitu kurang lebih 30 ton. Jarak tempuh yang kita lalui mulai dari titik kumpul sini sampai ke titik lokasi itu ditempuh kurang lebih 4-5 jam. Untuk masalah penindakan terkait dengan jaringan penyalahgunaan narkotika khususnya di kawasan rawan tanaman terlarang tetap yang kita laksanakan sesuai dengan informasi maupun penyelidikan dari kami. Namun juga kami juga melakukan pendekatan secara humanis. Selain terus memburu para pelaku yang nekat menanam pohon ganja di perbukitan Torsihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pihaknya juga terus melakukan pendekatan kepada masyarakat di sekitar lokasi dan mengajak masyarakat untuk menanam tanaman lain seperti kopi dan rempah-rempah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, warga menemukan ratusan pil obat keras daftar G dan tramadol di toko obat ilegal di Jalan Haji Sarman, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Obat keras tersebut ditemukan dalam kotak siap edar. Sejumlah warga membuka paksa pintu besi toko dan langsung menyeruak masuk ke dalam. Warga kemudian menyisir dalam toko dan berhasil menemukan ratusan pil butir obat daftar G yang disimpan dalam kotak dan siap edar. Peristiwa bermula saat warga sekitar toko curiga dengan perubahan sikap pada sejumlah remaja di kawasan tersebut. Warga pun kemudian menginterogasi remaja tersebut dan mendapatkan pengakuan jika mereka membeli obat-obatan dari penjual yang berkedok sebagai toko kosmetik. Tidak percaya begitu saja, warga kemudian berinisiatif mengawasi toko secara sembunyi-sembunyi hingga terbukti menjual obat-obatan ilegal. Lurah Pondok Kacang Timur mengatakan penggerebekan ini merupakan puncak dari pemantauan yang telah dilakukan kurang lebih selama setahun. Amat disayangkan saat penggerebekan, penjual berhasil meloloskan diri lantaran warga terlalu fokus mencari barang bukti. Pada hari ini betul telah terjadi penggerebekan satu lokasi penjualan obat terlarang berkedok obat-obat semacam kayak parfum dan lain sebagainya. Ini cuma kedok aja itu, tapi ternyata ada di dalamnya obat-obat yang dilarang. Dan indikasi ini adalah kejadian awalnya oleh anak seorang warga. Jadi
pelakunya berubah dan lain sebagainya, maka dipantaulah. Karena ini warung ini kurang lebih 1 tahun berjalan, Pak. Jadi hasil pemantauan hari inilah maka puncaknya maka terjadi pada pukul 10 tadi dengan masyarakat, warga, RT RW dan pihak kepolisian. Terima kasih. Saat penggerbekan pedagangnya ada nggak, Pak Lurah? Kenapa? Pedagangnya ada nggak? Ya, kebetulan pedagangnya pada saat digerebek ada. Terus? Jadi pada saat digerebek ada, dia sudah dipinta KTP-nya, cuman masyarakat fokus dengan obat-obatnya sehingga dia menyelinap kabur. Usai kejadian, sejumlah personel Polsek Pondok Aren dibantu TNI mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi. Kasus ini pun dalam penanganan unit reskrim Polsek Pondok Aren, Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Video aksi perundungan seorang siswi di Kota Malang viral di media sosial. Dalam video terlihat satu orang siswi dipukul beberapa kali oleh 2 siswi lainnya. Dan menanggapi hal ini, Polresta Malang Kota langsung terjun untuk melakukan penyelidikan. Inilah video perundungan yang viral di media sosial. Dalam video ini terlihat beberapa remaja perempuan menampar dan memukul kepala korban. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu pekan lalu di Kelurahan Tanjung Rejo, Sukun, Kota Malang. Dalam video terekam korban hanya diam dan tak berani melawan. Video ini telah tersebar di grup WhatsApp dan media sosial. Diketahui korban merupakan siswi salah satu SMP di Kota Malang. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto mengatakan, korban didampingi orang tuanya telah melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota pada Rabu petang. Dan kini, kasus dalam penyelidikan polisi. Kami kemarin menemukan adanya di medsos terjadinya dugaan kekerasan terhadap anak. Video tersebut viral di medsos dan kami laporkan ke Bapak Kapolresta Malang Kota. Sudah kita temukan identitasnya dan saat ini sudah kami laksanakan penyelidikan pendalaman. Syukur alhamdulillah kemarin sore sekitar pukul 17.00 Satreskrim sudah mendampingi korban dan ibu korban untuk melaporkan kejadian tersebut dan sudah dilaksanakan pemeriksaan awal dugaan adanya kekerasan terhadap anak. Nantinya akan kami rilis ya kalau semua sudah jelas, karena ini masih dalam pelaksanaan yang sangat-sangat pendalaman yang sangat intensif ya. Jadinya karena ini juga perkara kekerasan terhadap anak. Dalam waktu dekat, polisi akan segera memanggil pelaku bullying. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, korban mengalami luka dan trauma akibat kekerasan yang dialaminya. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Pelaku spesialis pencurian sepeda motor babak belur usai aksinya kepergok warga di pinggir jalan di kawasan Cibung Bulan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku kemudian diserahkan ke pihak berwajib untuk diproses hukum. Inilah video amatir milik warga. Salah satu pelaku pencurian sepeda motor menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap basah membawa motor hasil curian milik korban di Desa Giri Mulia, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Kejadian ini menarik perhatian banyak orang karena aksi pelaku terbilang nekat mencuri di siang bolong. Warga yang mengetahui aksi pelaku geram dan langsung mengejar pelaku. Pelaku berhasil ditangkap dan warga kemudian menghakimi pelaku hingga babak belur. Setelah menghakimi pelaku, warga lalu menyerahkan ke pihak kepolisian. Di mana tempat kejadian perkaranya yaitu di Kampung Kalurahan, Desa Cibatok 1, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Pelaku melakukan pencuriannya yaitu dengan menggunakan kunci letter T pada saat kendaraan sedang diparkir. Kemudian oleh korban diketahui bahwa terjadi pencurian tersebut dan mengetahui pelaku membawa sepeda motor itu kemudian berteriak maling-maling. Nah, akhirnya masyarakat sekitar itu mengetahui dan mengejar. Sampai akhirnya si pelaku ini tertangkap di daerah Desa Giri Mulia dan masyarakat yang menangkapnya itu kemudian melakukan main hakim sendiri, yaitu
menangkap dan dipukuli. Pelaku diamankan jajaran pihak kepolisian sektor Cibung Bulang Polres Bogor dan kini pelaku harus kembali mendekam di jeruji besi setelah 2 bulan keluar dari masa tahanan akibat kasus serupa. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah di Jalan Pelita, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat terbakar pada Minggu 16 November 2025 sore. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Warga Jalan Pelita, Kelurahan Jatikulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Minggu 16 November 2025 sore dibuat panik lantaran kebakaran melanda kawasan hunian mereka. Kobaran api membesar dan merambat ke sejumlah warga. Warga pun berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Barat mengerahkan selang air berjibaku memadamkan api. Sementara sebagian warga menyelamatkan barang-barang dari dalam rumah. Menurut kesaksian warga, sempat terdengar suara ledakan dari tiang sutet sebelum api muncul dan membesar. Saya lagi di dalam rumah, gitu. Begitu mau sholat, meledak gitu. Wah, gitu. Jadi begitu saya kaget tuh, api udah ini. Di sono ada api tuh, di 7, di 8, dan di 9 ada api gitu. Meledak ini, jadi api dari bawah. Meledak dari sutet. Oh, sutet meledak. Wah. Jadi ini ke bawah 2 RT, RT 8 dan 9. RW-nya RW 4, 04. Udah lagi rame, naik ke orang, oleh api, jadi pada kaget semua. Sebanyak 20 unit mobil pemadam dari Gulkalmat, Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan selang beberapa jam kemudian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kapal jenis Finisi bernama Helena tersebut mengangkut 9 orang person overboard atau POB berlayar dari Kupang menuju ND, mengalami mati mesin di perairan Laut Sau NTT pada Sabtu 15 November 2025 sekitar pukul 14.00 WITA. Insiden tersebut dipicu cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan angin kencang yang menyebabkan kapal kemasukan air dan tidak stabil. Merespon laporan tersebut, tim rescue Basarnas Kupang bersama potensi SAR lainnya dikerahkan ke lokasi untuk melakukan operasi penyelamatan. Sebelumnya KN SAR Antareja 233 diberangkatkan pada pukul 20.00 WITA, namun terpaksa kembali ke dermaga karena cuaca buruk yang tidak memungkinkan kapal melanjutkan perjalanan. Setelah dilakukan pemantauan dan koordinasi intens, seluruh korban telah dievakuasi oleh kapal feri KMP Lakaan yang kebetulan tengah melintas di sekitar lokasi kejadian pada pukul 00.00 WITA. Kesembilan korban dibawa menuju pelabuhan Bolok Kupang dan tiba dengan selamat pada pukul 02.30 WITA. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi awal diterima Pos Sartual pada pukul 17.40 WIT yang melaporkan bahwa para nelayan berangkat menuju perairan Pulau Maas pada pagi hari dan tidak bisa kembali karena perahu terombang-ambing di laut. Merespon hal tersebut, tim SAR gabungan berangkat menuju lokasi menggunakan RIP Pos Sartual. Operasi pencarian dilakukan pada jarak sekitar 9 nautical mile dari Pos Sartual di tengah kondisi cuaca hujan ringan dan gelombang setinggi 0,5 hingga 1,25 meter. Setelah pencarian selama 2 jam, akhirnya seluruh korban ditemukan dalam kondisi selamat pada Sabtu 15 November 2025 sekitar pukul 19.05 WIT. Selanjutnya seluruh korban dievakuasi menuju Tual dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dari rekaman CCTV, terlihat sekelompok anak yang berjumlah 4 orang sedang bermain di lapangan parkir kendaraan di Jalan Cipinang, Jayakarta, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Saat keempatnya asik bermain, tiba-tiba saja satu unit mobil masuk ke dalam tempat parkir tersebut. Pengemudi yang diduga tidak melihat ada anak-anak, tetap melanjutkan mobilnya hingga keempat anak tersebut tertabrak. 2 diantaranya sempat terlindas dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Kejadiannya itu habis hujan ya, 2:30 sore kalau nggak salah. Ada bocah, 4 orang itu main di sini Pak kalau nggak salah kan. Mobil dari arah sana itu tiba-tiba masuk, ya langsung nabrak gitu aja. Tanpa ngelihat gitu atau apa lah. Karena posisi juga begitu udah terjadi saya baru nemuin gitu. Dia parkir di dalam Pak. Jadi ya ini parkiran umum, banyak mobil juga yang parkir di sini hitungannya kan. 4 orang kalau nggak salah. Kalau yang satu perempuan itu yang agak besar itu dia luka di bagian sini kalau nggak salah. Lecet. Terus sama yang kecil itu yang kelindes itu usia 4-5 tahun kalau nggak salah. Itu langsung dibawa ke rumah sakit Bunda Alia. Sekarang mungkin masih dalam perawatan ya, karena yang satunya masih agak kritis kondisinya. Yang saya tahu sih udah dibahas secara keluargaan, semua udah ditanggung jawabin sama si pelaku juga lah intinya. Semua udah aman lah hitungannya, udah mau bertanggung jawab ya. Meski begitu, kasus ini berakhir secara kekeluargaan dan pengemudi bertanggung jawab untuk pengobatan para korban. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Usai menurunkan penumpang, seorang pengemudi taksi online nekat mencuri 2 sepeda motor milik penghuni perumahan Merak Asri Residen, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Menariknya, pelaku menggunakan topeng agar tidak dikenali orang lain saat menjalankan aksinya. Beginilah detik-detik terjadinya pencurian 2 sepeda yang dilakukan oleh seorang supir taksi online di perumahan Merak Asri Residence Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada Kamis 13 November 2025. Setelah menurunkan penumpang, mobil yang hendak keluar dari kawasan perumahan ini tiba-tiba berhenti di depan rumah korban dan langsung beraksi. Korban menjelaskan, peristiwa pencurian baru diketahui saat pagi harinya. Korban terkejut mendapati 2 sepeda miliknya sudah tidak ada. Saat dicek CCTV, barulah diketahui seorang pengendara taksi online dengan memakai topeng mencuri sepeda miliknya. Pelaku memasukkan 2 sepeda ke dalam bagasi mobil dan dengan cepat kabur dari lokasi. Saya pulang kerja, saya mendapati daerah sini tempat yang biasa pakai sepeda itu kosong. Kemudian saya tanya ke satpam apakah ada aktivitas mencurigakan. Dan ternyata kata satpam cuma ada lalu lintas mobil pribadi. Waktu kami cek CCTV bareng-bareng ternyata memang ada kendaraan yang setelah kita telusuri ternyata taksi online yang mencurigakan. Dia maju di sini, mutar balik, kemudian dia keluar menggunakan topeng. Kemudian kami share ke grup warga, ternyata memang benar ada warga yang memesan taksi online dan drop off. Nah, kemudian kita cocokkan dengan data CCTV yang sudah terekam plat nomornya dan data identitas driver ternyata sama. Sehingga kami duga memang yang bersangkutan yang mengambil. Berarti memang artinya ada warga yang memesan taksi online memiliki kesempatan untuk mencuri seperti itu? Betul, jadi dia ketika drop off dia mundur. Ya, memang seharusnya manuver mundur untuk keluar komplek, tapi ternyata dia pelan-pelan maju. Nah, kemungkinan besar mungkin cari-cari ini ya, cari-cari barang ya. Ketika dia mentok dia putar balik dan ngambil sepeda yang memang ada di sini begitu. 2 unit sepeda gunung untuk taksiran nilai kerugian sekitar 2,8 sampai 3 juta. Sudah dilaporkan ke pihak berwenang? Sudah, Jumat pagi tadi saya sudah laporkan ke Polsek Pondok Aren. Akibat peristiwa ini, korban mengaku menderita kerugian sekitar 3 juta rupiah. Korban pun sudah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Polsek Pondok Aren dan berharap agar pelaku bisa segera tertangkap. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kawanan begal semakin meresahkan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang ibu guru menjadi korban pembegalan saat akan berangkat mengajar. Korban mengalami luka bacok di bagian tangan akibat berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya. Aksi kejahatan jalanan kembali terjadi.
kali ini menimpa seorang ibu guru yang diserang kawanan begal saat melintas di Jalan Kampung Selang Jati, Desa Wanajaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat korban akan berangkat mengajar di sebuah sekolah dasar di wilayah Tambun Selatan pada kondisi jalan yang sepi di pagi hari. Korban tiba-tiba dihadang dua orang pelaku bersenjata tajam yang memaksa merebut sepeda motor miliknya. Saat berupaya mempertahankan kendaraannya, korban diserang menggunakan senjata tajam dan mengalami luka bacok di bagian kedua tangan. Menurut keterangan korban, saat ditemui pada Sabtu siang, aksi pembegalan terjadi pada Kamis 13 November 2025 pagi. Korban yang menderita luka di kedua tangan langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis hingga harus mendapatkan 30 jahitan. Korban berharap petugas kepolisian dapat segera menangkap para pelaku. Lagi naik motor sendiri, tiba-tiba ada orang boncengan berdua, itu mepet saya dari kanan. Saya diberhentiin, bilangnya gini, berhenti kamu, motor kamu bermasalah gitu. Saya berhenti dong, tapi dalam pikiran saya tuh, wah ini kayaknya udah nggak enak nih. Saya mundur, tapi dipepet terus. Kalaupun saya bisa mundur, saya bisa mau ngegasin saya sama motor ke sawah gitu loh. Tapi saya dipepet terus, nah yang belakang itu turun. Jadi dia ngerebut setang yang saya pegang. Karena saya mempertahankan, ya saya pertahan dong. Karena saya pikir kan motor saya nggak bermasalah gitu. Saya pertahanin, dia narik saya. Ini saya ditarik ke belakang gitu, kenceng. Saya juga, nah sampai saya jatuh ke arah kanan. Di situ saya nggak tahu bahwa dia memegang tajam. Ternyata ketika dia sudah tangan saya dilepas yang kiri, terus tangan saya yang kanan juga dilepas, dia langsung ambil motor saya, ngegas tuh. Saya jatuh kan di aspal itu. Tanpa saya jatuh, saya ambil tote bag karena saya tarik tote bag dari motor. Saya kan biasa bawa kayak tumbler, buah-buahan, bawa mukena gitu di dalam tote bag. Perlengkapan ini Bu ya. Terus saya tarik, pas saya ambil tote bag, kok ini darah ngucur terus gitu ya. Saya juga nggak berasa itu dari mana gitu. Saya ambil tote bag, di bawah tote bag itu ada pisau. Nah, berarti ini dari pisau ini. Usai mendapatkan perawatan medis, korban langsung membuat laporan ke pihak kepolisian. Saat ini kasus masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Dua pelaku pencurian modus ganjal ATM dengan tusuk gigi di Pringsewu, Lampung berhasil ditangkap polisi. Kasus ini terungkap setelah korban melapor kartu ATM-nya tertelan mesin, namun saldonya mendadak berkurang. Dalam rekaman CCTV ini, terlihat korban yang kartu ATM-nya tertelan mesin ATM di sebuah minimarket di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, dibantu pelaku yang sengaja mengantri di belakang korban. Saat itu, korban yang panik langsung meninggalkan lokasi dan membuat laporan ke bank. Korban pun mendapati terdapat transaksi penarikan tunai sebesar Rp995.000, padahal ATM-nya tersangkut. Menerima laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap dua pelaku berinisial AP dan HK. Saat itu, salah satu pelaku sempat melarikan diri ke area perkebunan dan melukai petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengganjal mesin ATM dengan tusuk gigi. Modus serupa sudah 2 kali dilakukan di wilayah Pringsewu, namun baru 1 korban yang melapor. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa tusuk gigi, cotton bud, gergaji besi, gunting, dompet berisi 5 kartu ATM, dan sepeda motor. Baru itu Pak. Ya. Itu belajar atau gimana? Masih belajar. Rencana itu uang itu mau buat apa? Buat makan sama beli rokok aja Pak. Makan beli rokok. Ya. Itu memang saldo di ATM cuma sisa situ yang bisa diambil? Iya. Kamu belajarnya dari mana nih teknik kayak gitu? Dari kawan dulu Pak. Di mana? Di Tangerang Pak. Di Tangerang. Ya. Kamu sempat beroperasi juga di Tangerang? Enggak, ikut aja Pak. Ikut aja Pak. Iya kan, ikut sama temanmu itu kan? Iya Pak. Terus peran teman kamu ini satunya sebagai apa dia? Mantau Pak. Mantau lokasi di dalam situ. Iya Pak. Terus kamu yang ini eksekutor yang di dalam itunya? Iya Pak. Ini kita berawal dari laporan masyarakat itu sebagai korban pada saat nggak mengambil uang di ATM yang terletak di wilayah Pringsewu.
Saat itu hendak mengambil ATM, ternyata uangnya tidak keluar, bahkan ATM-nya terganjal di mesin. Ternyata setelah kita lakukan olah TKP oleh rekan kita dari SPKT dan Unireskrim, ditemukan kejanggalan dengan cara kita membuka rekaman CCTV yang ada di perbelanjaan. Setelah kita lakukan penyelidikan, melakukan mapping tempat TKP dan lain sebagainya, kita menemukan petunjuk dan mengikuti pelaku yang hendak melakukan kejahatan berikutnya dan melakukan pengejaran, penangkapan terhadap pelaku dan diamankan di Polsek Prinsip Kota. Kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang guru perempuan program Indonesia Mengajar diduga mengalami pelecehan seksual oleh seorang supir. Korban alami trauma berat dan melaporkan kasusnya ke Polres Seram bagian Timur Maluku. Dugaan tindak pidana pelecehan seksual dialami salah seorang relawan guru Indonesia Mengajar di Kabupaten Seram bagian Timur Maluku. Dugaan pelecehan seksual dilakukan oleh seorang pelaku bernama Prihartono Ambon di dalam mobil pribadinya saat berada di kawasan Sesar, Kota Bula. Tak terima dengan perlakuan tersebut, guru tersebut langsung melaporkan kejadian ke Polres Seram bagian Timur. Korban kini alami trauma berat dan harus mendapatkan pendampingan khusus dari unit PPA Polres setempat. Atas kasus tersebut, Polres Seram bagian Timur lakukan penyelidikan dan kemudian tingkatkan ke penyidikan. Sejumlah saksi baik korban maupun terduga pelaku telah diperiksa, namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Jika terbukti, terduga pelaku bakal dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di kronologisnya terlapor melakukan pelecehan seksual terhadap korban di dalam mobil terlapor. Jadi sejauh ini proses penanganan kita yakni sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi. Jadi pelaku sampai sekarang belum dilakukan penangkapan atau penahanan. Sekarang proses kasusnya masih dalam tahap penyelidikan dan sudah dilakukan gelar perkara. Dugaan pelecehan seksual relawan pengajar daerah terpencil tersebut itu terjadi pada Rabu pekan lalu. Saat penanganan kasus ini ditangani oleh unit PPA, sejumlah barang bukti telah diamankan, yakni pakaian korban yang dikenakan saat kejadian dugaan pelecehan. Pihak Polres juga berencana akan melakukan koordinasi dengan Pemkab SBT, penanggung jawab program Indonesia Mengajar, guna membicarakan terkait dengan pengamanan bagi para tenaga pendidik dalam program ini yang ditempatkan di Kabupaten SBT agar para tenaga pendidik ini merasa nyaman dalam melaksanakan tugas mereka. Dari Seram bagian Timur Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kasus pelecehan seksual masih menjadi ancaman serius di masyarakat. Minimnya pemahaman tentang keamanan diri dan kurangnya pengawasan serta ketidaktahuan tentang batasan personal sering membuat wanita rentan mengalami tindakan tidak pantas. Dan untuk mencegah hal tersebut, penting bagi wanita untuk memahami langkah-langkah perlindungan diri agar terhindar dari aksi pelecehan seksual. Dan berikut beberapa tips jika mengalami atau terancam mengalami pelecehan seksual. Tips yang pertama, jika merasa tidak nyaman, segera menjauhi situasi atau orang yang membuat Anda merasa terancam. Kedua, jangan ragu mengatakan tidak dan jauhkan diri dari sikap atau interaksi yang membuat Anda merasa tertekan atau tidak nyaman. Ketiga, hindari berada di tempat yang sepi dengan orang yang tidak dikenal. Keempat, aktifkan berbagai fitur darurat di ponsel seperti bagikan lokasi atau tombol SOS. Yang kelima, hubungi keluarga, teman dekat, satpam, atau pihak yang bisa memberikan bantuan jika Anda berada di situasi perbuatan yang tidak pantas. Dan demikian tips untuk menghadapi dan menghindari pelecehan seksual. Ingat pemirsa, keamanan adalah hak setiap individu dan tak ada alasan yang membenarkan tindakan pelecehan. Dan demikian juga rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Luis Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.